Jika kita ini dihantu-hantui, besok kiamat, tahun depan kiamat, akhirnya menjadi umat yang tidak bersemangat membangun peradaban, tidak bersemangat untuk menjaga lingkungan. Karena apa? Karena sebentar lagi juga mau kiamat. Tapi apa kata Nabi SAW? In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika sekiranya di tangan salah seorang kamu hari hampir kiamat, di tangan salah seorang di antara kamu ada bibit yang belum ditanam, maka kalau dia bisa berlomba dengan hari kiamat, kalau dia bisa sebelum kiamat benar-benar terjadi, dia bisa menanam bibit itu, maka tanam, kata Nabi. Lihat, Nabi mengajarkan kita untuk selagi kita memiliki kesempatan hidup di dunia ini, maka gunakan untuk berbuat baik. Tidak penting kapan kiamat. Selagi kamu memiliki kesempatan untuk berbuat baik, kamu berbuat baik. Hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat itu hanya untuk menjadi pengingat bagi kita. Jangan pula dia memenuhi seluruh ruang ingatan kita sehingga mempengaruhi bagaimana cara kita beramal dan bersikap. Tidak. Yang penting adalah bagaimana kita produktif memberikan kebaikan dalam kehidupan ini. Ini yang paling penting. Bayangkan kalau sekiranya dengan kata-kata yang bagus dibacakan hadis-hadis yang ternyata lemah atau palsu, lalu Anda merasa kiamat itu sangat dekat, lalu ada usaha-usaha yang harusnya Anda tekuni untuk membuat banyak ruang-ruang pekerjaan bagi orang lain, memberi manfaat bagi kaum muslimin, membangun bangsa dan umat ini. Tiba-tiba kamu menjadi tidak bersemangat. Karena apa? Sebentar lagi kiamat. Itu berbahaya. Saya tidak ingin, pesan saya jelas sekali pada sore hari ini. Saya tidak ingin keimanan kepada hari akhirat itu menjadi kontraproduktif dengan amal-amal soleh kita. Justru harusnya kita bersemangat. Saudaraku, kita ini adalah umat yang paling pendek umurnya dibanding umat nabi-nabi terdahulu. Maka kita harus pintar mencari trik beramal secara smart, secara cerdas, supaya pahala kita dapat melampaui pahala umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ada yang beriktikaf di mihrab mereka, sholat, beribadah kepada Allah puluhan tahun. Ada yang berjihad ratusan tahun. Ada yang berdakwah 1000 tahun. Kita umat Nabi Muhammad SAW hanya diberi umur rata-rata 60-70 tahun. Apa yang bisa kita lakukan? Meratapi hari kiamat yang semakin dekat. Salah kaprah. Yang penting adalah bagaimana kita fokus, bagaimana berlomba dengan umat-umat terdahulu yang umurnya jauh lebih panjang, tapi pahalanya kita bisa melampaui mereka. Ada banyak hal yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, instrumen agar umat Muhammad dapat melampaui umat-umat terdahulu. Yang pertama adalah industri niat. Innamal a'malu binniyat, itu hadis yang ajaib. Bahwa satu amalan itu bisa mendatangkan banyak pahala kalau kita bisa industrialisasi niat. Apa niat Anda datang ke sini? Kalau niat Anda datang ke sini hanya untuk menghabiskan waktu ngabuburit, maka pahalanya nggak ada. Tapi kalau niat Anda untuk silaturahim, untuk merasakan keindahan ukhuwah, untuk mendengarkan kajian ilmiah, untuk sama-sama memajukan ekonomi umat, karena banyak sekali ya stand-stand UMKM, saudara-saudara kita kaum muslimin yang butuh dukungan untuk itu. Maka Anda dapat pahala berapa? Sama-sama duduk di sini beberapa menit, tapi yang satu dapat 4 pahala yang berbeda,
yang satunya tidak dapat pahala sama sekali. Harus kreatif memasang niat ketika melakukan satu amalan. Sewaktu Anda membaca Al-Quran, Anda bisa hanya berniat supaya dapat satu kebaikan dalam setiap hurufnya. Sebab satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bisa. Tapi Anda cuma dapat pahala itu. Tapi kalau Anda berniat supaya aku menjadi lebih lancar dalam membaca, bagian dari belajar, dapat pahala belajar. Supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, ibadah pula. Supaya menjaga waktuku tidak sia-sia, daripada waktu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, aku membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu, dapat 4 pahalanya. Kemudian niatkan lagi untuk mentadabburi isinya supaya hati kita ini lembut, dapat 5 pahala. Jadi satu amalan itu bisa mendatangkan 5 pahala, 6 pahala, 7 pahala kalau niatnya bagus. Yang kedua, cara kedua untuk mengungguli umat-umat terdahulu dalam pahala adalah memanfaatkan momen-momen emas dalam kehidupan. Apa itu momen emas dalam kehidupan? Misalnya sholat di Masjidil Haram. Pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Artinya 100.000 itu setara dengan 277 tahun. Kalau kita sholat 10 waktu saja, 2 hari 2 malam kita berada di Mekah, dan kita sholat 5 waktunya selama 2 hari itu di Masjidil Haram, di tanah haramnya, maka itu sudah setara dengan sekitar 1.400 tahun. Maka amal kita mengungguli umat-umat terdahulu. Baik, tapi yang menarik dari hadis tadi saudara adalah dia berkata, ya Rasulullah, aku tuh gak banyak puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, itu tidak banyak. Tapi aku cinta dengan Allah dan dengan Rasulnya. Saudara, yang perlu Anda bawa pulang dari oleh-oleh Hijrah Fest kali ini adalah bagaimana menanamkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul menjadi lebih baik lagi. Ini yang paling penting. Sebab ketika orang Arab Badui itu berkata kepada Nabi, aku tuh gak banyak amalnya ya Rasulullah, tapi aku cinta sama Allah dan Rasul. Nabi berkata bukan hanya dia masuk surga, tapi surganya satu level dengan surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Allah. Kenapa kita mesti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Sebab segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahasa kasih Allah kepada kita. Perhatikan. Kenapa kita mesti cinta kepada Allah? Karena apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah bentuk tanda Allah cinta pula kepada kita. Saya tanya teman-teman, untuk apa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk apa? Untuk ibadah. Masya Allah. Ayatnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat Allah menyebutkan tujuan Allah menciptakan kita. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Pernah nggak kita berpikir ini adalah tujuan dari sisi manusia kepada Allah. Tapi dari sisi Allah kepada manusia, Allah menciptakan kita itu untuk apa? Allah itu menciptakan kita untuk ngapain kita sih? Dari sisi Allahnya ke kita ya, bukan kitanya ke Allah. Kalau kitanya ke Allah, oke, untuk beribadah kepada Allah. Tapi dari sisi Allah kepada kita, untuk apa? Ada yang bisa jawab? Allah sebutkan ini di dalam surat Hud
ayat 119. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kecuali orang yang dicintai oleh Tuhanmu, sebab untuk itulah mereka diciptakan. Allah menciptakan kita untuk mencintai kita. Mohon diingat. Sama gagah dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah ayat illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Maka tanamkan kesadaran dalam diri mulai saat ini. Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita. Khalaqana liyarhamana. Menciptakan kita untuk menyayangi kita. Maka apapun dari Allah Subhanahu wa taala pasti itu bahasa kasih dari Allah. Kamu kalau tahu tentang hal ini, kamu tidak akan berhenti mencintai Allah dan Rasulnya. Apa saja pemberian Allah kepada manusia? Ada 3 teman-teman sekalian. Dan semuanya adalah bentuk tanda Allah sayang kepada kita. Yang pertama adalah ciptaannya. Allah menciptakan alam semesta ini semuanya untuk manusia. Dalam surat Luqman ayat ke-20 Allah menyebutkan, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah telah menundukkan segala sesuatu di langit dan di bumi untuk kalian, untuk manusia. Jadi apapun yang kita lihat dari ciptaan Allah di langit dan di bumi, ini untuk kita semua. Maka bumi diciptakan oleh Allah dan diletakkan dalam urutan ketiga di tata surya itu untuk manusia. Jarak bumi dengan matahari dibuat sedemikian rupa untuk manusia. Kalau dia lebih dekat sedikit saja, maka semuanya akan mati kedinginan, mati kepanasan. Kalau dia dijauhkan sedikit saja, maka semuanya akan beku dan manusia akan mati kedinginan. Allah menjaga posisi bumi dari matahari. Allah Subhanahu wa taala menjaga kecepatannya beredar selama 365 hari. Allah Subhanahu wa taala menjaganya berotasi juga pada porosnya. Allah membuat posisi bumi berotasi itu pada kemiringan 27,1 derajat. Itu semua untuk kepentingan manusia. Dengan miringnya bumi 27,1 derajat itu terciptalah musim. Manusia akan memperoleh kadar kebutuhan mereka terhadap cahaya matahari secara cukup. Matahari berada 187 hari di bagian utara, 178 hari di bagian selatan. Terciptalah pola dalam pertanian. Kapan masa untuk bercocok tanam? Kapan memulai perkebunan pendek? Tanaman-tanaman yang waktunya pendek. Kapan untuk menanam ya tanaman-tanaman yang sifatnya lebih panjang umurnya. Ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah ciptakan pasti ada hubungannya untuk kepentingan hidup manusia. Sebab Allah menciptakan itu untuk manusia. Tidak mungkin tidak ada hubungannya dengan manusia. Bintang Antares yang sangat besar, jarak yang sangat jauh, membutuhkan perjalanan jutaan tahun perjalanan cahaya ke bumi. Allah ciptakan itu pasti ada kaitannya untuk kepentingan hidup manusia. Bagaimana dia berguna untuk pakan bagi hewan-hewan liar lainnya. Dan ketika ini tidak berimbang, maka imbasnya dalam kehidupan manusia. Jadi apa bahasa cinta Allah yang pertama tadi? Ciptaan Allah. Yang kedua, bahasa cinta Allah kepada manusia adalah ketetapan takdirnya. Segala sesuatu
takdir yang ditentukan kepada kita secara personal itu memang bentuk sayang Allah kepada kita. Tapi kenapa manusia tidak ridho dengan takdirnya? Kenapa manusia masih sering bersedih, masih sering putus asa, masih sering overthinking terhadap masa depan? Sementara segala takdir itu sudah Allah berikan dengan tepat kepada setiap kita. Dengan melihat kebutuhan kita, kemampuan kita, kemaslahatan kita. Kenapa manusia jadi tidak menerima takdir? Ada dua penyebab utamanya. Yang pertama adalah memaksa untuk faham dengan takdir pada saat dia terjadi. Perhatikan, kalau kamu mencoba memaksa memahami takdir pada saat dia terjadi, kamu akan menderita. Karena banyak takdir Allah Subhanahu wa taala atas hidupmu, baru Allah ungkapkan hikmahnya 1 jam setelah itu. Seminggu setelah itu. 10 tahun setelah itu. 20 tahun setelah itu. Maka ketika datang takdir yang tidak kita sukai, kita cukup menjaga husnuzan kepada Allah. Satu hari Allah akan mengungkapkan kepadaku mengapa ini terjadi. Teman-teman, coba. Ini bukan teori kosong, bukan. Tapi ini semua terjadi di dalam kehidupanmu. Allah menyebutkan ini terjadi bahkan kepada nabinya. Ada takdir-takdir masa lalu yang menurut manusia tidak baik. Tapi ternyata itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallam fahada. Wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Muhammad, bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim? Tapi karena itulah Allah kemudian mengasuh langsung Nabi SAW. Allah lah yang mencukupkan seluruh kehidupan dan pendidikan Nabi SAW. Siapa yang berani berkata lebih baik dilahirkan dalam keadaan yatim dibandingkan dengan lahir dalam keadaan orang tua masih lengkap? Mana yang lebih bagus? Mau lahir dalam keadaan yatim anakmu nanti atau ayahnya masih ada? Anda yakin bahwa yang lebih baik itu lahir dalam keadaan ayahnya masih hidup. Nabi adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa bisa dia dicintai tapi diyatimkan? Kenapa? Sebab Allah punya skenario masa depan yang belum difahami oleh manusia. Itulah yang membuat Allah langsung mengasuh, mendidik Nabi SAW sehingga menjadi pemimpin yang sangat hebat sampai hari ini. Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Catat 3 capaian penting dalam hidupmu yang engkau syukuri. Apa yang membuat engkau merasa sukses, merasa bahagia? Sekarang ini kamu ingat 3 hal dalam hidupmu. Coba ditulis. Apa yang membuatmu merasa bahagia dan sukses? Capaian yang engkau dapatkan hari ini apa? Setelah ditulis 3 itu, minimal salah satunya pasti ada cerita tentang kegagalan atau takdir yang tidak mengenakkan di masa lalu. Mesti ada. Ada seorang pengusaha, usahanya itu luar biasa maju sekali. Dan baru beberapa tahun ini, omsetnya besar sekali. Saya tanya kepada dia, Pak, kok bisa Bapak kepikiran membuka usaha ini? Dia berkata, Ustadz ini juga kecelakaan. Saya itu waktu COVID kemarin adalah gelombang pertama yang di PHK oleh perusahaan. Subhanallah. Lalu saya bingung bagaimana untuk meneruskan kehidupan. Maka saya coba ya berusaha dengan uang pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Saya buka usaha ini. Dengan izin Allah, biiznillah ya. Bukan qadarullah, bukan. Jangan salah ya. Qadarullah itu hanya dikatakan ketika mendapati sesuatu yang tidak baik.
Kalau sesuatu yang bagus jangan pakai qadarullah. Ntar latah lagi asal Arab Islami. Enggak. Qadarullah itu untuk sesuatu yang tidak baik. Misalnya, Ustadz saya mau datang sebenarnya di Hijrah Fest hari kedua. Qadarullah anak saya sakit. Nah, itu benar. Tapi ada orang yang bilang ke saya, Ustadz kita ketemu kemarin di Masjid Al-Azhar. Qadarullah sekarang ketemu lagi. Loh berarti gak senang ketemu saya. Qadarullah itu hanya untuk kecelakaan, untuk hal yang tidak baik. Sama seperti Anda berkata alhamdulillah ala kulli hal. Artinya memang bagus. Alhamdulillah atas semua keadaan. Tapi ini hanya digunakan oleh orang Arab pada hal-hal yang sedang tidak baik. Anda lagi sakit ditanya, sekarang gimana keadaanmu? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya apapun keadaannya aku tetap bersyukur. Tapi kalau sedang berada dalam kondisi yang baik, jangan bilang alhamdulillah ala kulli hal. Itu salah dalam penempatan. Baik. Kita kembali ke kisah sahabat kita ini. Jadi teman-teman sekalian, saya tanya kepada bapak ini, Pak, waktu bapak di PHK 4 tahun yang lalu, bapak bilang itu takdir baik apa takdir buruk? Takdir buruk. Bapak senang atau sedih? Sedih dan marah Ustaz. Kalau sekiranya sekarang dikembalikan dengan mesin waktu ke 4 tahun yang lalu, bapak mau tetap kerja di perusahaan itu atau tetap usaha sekarang? Mau usaha sekarang. Bapak tidak mungkin buka usaha ini kecuali karena bapak di PHK pada saat itu. Paham ya? Takdir buruk di mata sang bapak rupanya kebaikan 4 tahun setelahnya. Ada lagi yang saya tanya. Kalau bapak apa Pak capaian dalam hidup? Dia bilang, saya syukur banget Ustadz memiliki istri saya yang sekarang itu Masya Allah. Perempuan soleha, gak suka bentak-bentak, gak suka marah-marah, gak suka teriak, ya, menerima, gak banyak nuntut. Itu memang spek bidadari di abad digital ini. Saya tanya kepada sang bapak ini, Pak, bapak kenal dari perempuan begitu tuh di mana sih Pak? Dia bilang, teman kuliah saya Ustadz. Oh bapak kuliah di mana dulu? Lihat jawaban dia. Kampus kecil Ustadz, kampus swasta. Saya tuh sebenarnya tes di kampus negeri karena saya paling bagus nilainya di SMA. Teman-teman di bawah saya itu masuk semua. Saya sampai nganggur 1 tahun supaya masuk negeri lagi tahun berikutnya. Enggak lulus lagi. Akhirnya saya masuk kampus swasta itu. Saya bilang waktu tidak lulus itu bapak menyebut ini sebagai takdir baik apa takdir buruk? Dia bilang takdir buruk. Sedih apa senang? Sedih dan malu. Tetapi karena bapak kuliah di tempat yang kemarin itulah bapak berjumpa dengan istri bapak sekarang. Baru dia merasa iya ya. Banyak sekali kehidupan yang sedang kita jalani ini kita lihat sebagai sesuatu yang buruk. Padahal Allah sedang merencanakan sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Apa bentuk sayang Allah kepada kita? Yang pertama tadi, ciptaan Allah. Yang kedua, takdir. Yang ketiga, ketentuan syariat. Semua aturan agama ini untuk kepentingan manusia. Jangan pernah merasa sedikit pun di dalam hatimu bahwa Allah mengambil manfaat dari lapar-laparnya kita karena puasa. Jangan pernah merasa kerajaan Allah menjadi lebih agung karena engkau bersujud di sepertiga malam tadi malam. Tidak terpengaruh dengan itu semua. Kerajaan Allah lebih tinggi dari apapun. Berarti semua aturan-aturan syariat itu memang diciptakan, memang dibuat untuk kemaslahatan manusia. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-ibadat mu'allalatun bimasalihil ibad. Ibadah itu ditetapkan semata-mata untuk kepentingan hambanya. Saudaraku, jika kita faham bahwa ciptaannya, takdirnya, ketentuan agama dan syariat ini semuanya bentuk cinta Allah kepada kita, maka tidak ada yang tersisa di dalam diri ini kecuali kecintaan kita kepadanya. Yang kedua yang tadi disampaikan oleh Arab Baduy itu adalah cinta Allah dan Rasulnya. Perhatikan.
apakah benar kita telah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita belum mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil ada rasa cinta di dalam diri kita. Saudaraku, Nabi itu bukan hanya akhlaknya yang mempesona. Bukan hanya bagaimana dia memikirkan kita sampai akhir hayatnya saja yang membuat kita cinta. Bahkan kalau kamu hanya berjumpa fisiknya, Nabi itu luar biasa mempesona. Fisik, bagian yang paling rendah dari manusia itu adalah fisik. Bahkan Allah tidak melihat fisik manusia. Allah melihat hatimu. Allah melihat keimanan yang ada di dalam dadamu ini. Tapi untuk Nabi SAW, fisiknya saja itu sudah luar biasa. Apalagi hati, akhlak, perilaku beliau, serta bagaimana beliau memikirkan kita. Saya ingin kisahkan 3 kisah pendek sebelum akhir kisah ini. Supaya kita menjadi semakin rindu dengan Nabi SAW. Dan kerinduan itu akan mendatangkan kecintaan. Kecintaan itu akan membuat kita bertetangga di surga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama adalah kisah Jabir bin Samurah. Seorang sahabat di Madinah bercerita. Suatu malam saat purnama, aku berjalan di jalan kota Madinah. Tiba-tiba Rasulullah datang dari arah datangnya bulan. Maka aku pun jadi melihat ke Rasulullah dan melihat ke arah bulan. Melihat ke arah Rasulullah dan melihat ke arah bulan. Demi Allah, wajah Rasulullah lebih indah daripada rembulan. Kisah kedua, Abdullah bin Rawahah, seorang penyair di zaman Nabi SAW. Ditanya oleh orang-orang, "Sif lana Rasulullah." Sifati kami gimana Rasulullah itu? Dia menjawab dengan sangat singkat. "Jika kalian memandangnya dari kejauhan, kalian seperti sedang melihat matahari yang sedang terbit." Orang-orang bule itu datang ke Bali untuk melihat matahari terbit. Orang-orang naik ke atas Bromo, ke atas gunung untuk melihat matahari terbit. Matahari terbit itu mendatangkan kebahagiaan, kepuasan, harapan. Kalau kamu memandang wajah Nabi dari jauh, maka kamu seperti memandang matahari yang sedang terbit. Kisah ketiga, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Sebelum masuk Islam namanya Husain bin Salam. Dia bercerita, waktu Nabi datang ke Madinah, dia panggil anaknya. Dia berkata, "Nak, orang Arab yang mengaku Nabi itu sudah datang ke Madinah. Ayah ingin mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin bisa dia jawab kecuali dia memang Nabi." Abdullah bin Salam yakin sekali sebagai orang Yahudi bahwa tidak mungkin Nabi terakhir itu berasal dari bangsa Arab. Maka dia datang dengan anaknya untuk menguji Nabi bahwa ini palsu, bahwa ini bukan Nabi yang sesungguhnya. Maka dia menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang wahyu yang tidak mungkin bisa dijawab kecuali Nabi itu Nabi yang asli. Datanglah Abdullah bin Salam dengan anaknya. Waktu Abdullah bin Salam masuk, wajahnya langsung menatap wajah Nabi SAW. Abdullah bin Salam ketika itu, saudaraku, langsung mengambil